أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat doa Albi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah kita dapat dipertemukan kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan umur, dimurahkan rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang bacaan dari surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran, bahkan melebihi langit dan bumi, sehingga layak sekali untuk kita baca kapan saja seperti waktu pagi dan sore hari, sebelum kita tidur dan setelah sholat fardu. Namun ternyata ada beberapa keadaan dan waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi tersebut. Hal ini wajib diketahui karena agama kita melarang membaca pada saat-saat tertentu agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang disangka mendapat pahala malah ternyata menimbulkan dosa. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah waktu dan kondisi yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Yang pertama adalah saat kita sedang ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Nabi melarang kita untuk membaca Al-Quran saat kita sedang ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Sedangkan ayat kursi sebagai salah satu ayat dari Al-Quran tentu juga tidak boleh kita baca saat sedang ruku dan sujud di dalam ibadah sholat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, kita dilarang membaca ayat kursi ketika berada di toilet atau kamar mandi. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjelaskan bahwa dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan terpilih. Oleh karena itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi syarat dalam kebersihan dan tempat yang mulia. Adapun membaca di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat yang memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Namun hal itu tetap saja termasuk hal yang terlarang sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitab Atib yang bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga bisa merusak atau merubah bacaan dari Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita dilarang membaca ayat kursi dalam keadaan menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah ketika kita sedang junub, sedang haid dan nifas,
sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Al-Ashkar menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang-orang yang sedang menanggung hadas kecil dan besar seperti junub, haid dan nifas. Sedangkan dengan bentuk zikir tersebut berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat dan doa. Akan tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ulasan tentang waktu dan kondisi yang dilarang untuk membaca Al-Quran, meskipun itu hanya sebuah ayat, misalnya ayat kursi. Maka jika ingin membaca ayat kursi, pilihlah tempat dan waktu yang tepat, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan menambah dosa. Namun selain itu juga ayat kursi juga bisa menjadi salah satu sebab seorang muslim masuk surga. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.